525 orang mendaftarkan diri dan melengkapi dokumen sebagai syarat pendaftaran calon pimpinan dan Dewan Pengawas KPK. Lalu apakah kali ini panitia seleksi calon pimpinan KPK bisa mendapatkan pemimpin KPK yang bisa dipercaya publik? Kita akan membahasnya bersama dengan peneliti Indonesian Corruption Watch Kurnia Ramadana. Selamat pagi Bang Kurnia. Bang, ICW mewanti-wanti pansel Capim KPK untuk berhati-hati. Apa sih yang membuat ICW begitu khawatir? Iya, kalau kita berkaca pada proses seleksi tahun 2019 yang lalu, prosesnya amat sangat buruk. Partisipasi masyarakat dikesampingkan, mengedepankan nilai integritas diabaikan begitu saja, sehingga mendapatkan komisioner-komisioner yang bermasalah, seperti yang tampak seperti saat ini. Dan juga dari konteks permasalahan tersebut menghasilkan kinerja KPK yang sangat buruk. Dari permasalahan itu, masyarakat trauma itu terjadi kembali pada tahun 2024. Maka dari itu, pasca ditutupnya pendaftaran seleksi komisioner dan dewas KPK, masyarakat harus benar-benar memperhatikan kerja dari pansel komisioner dan dewas KPK. Jangan sampai justru kesalahan yang terbilang parah tahun 2019 terulang kembali pada tahun 2024. Jangan sampai justru kalau tadi diputar oleh VT Metro TV terkait dengan pernyataan dari kepolisian, ada 4 perwira tinggi Polri yang mendaftar, jangan sampai ada perlakuan khusus diberikan pansel kepada institusi-institusi negara tertentu. Semua orang sama di hadapan hukum, begitu pula pada proses seleksi komisioner dan dewas KPK. Demikian. Tapi Bang Kurnia, dari nama-nama yang sudah masuk mendaftar, termasuk ada 4 Pati Polri, ada juga beberapa mantan pegawai KPK. Apakah ini sudah sesuai dengan ekspektasi dari ICW yang mendaftar ini? Ya, tentu kita nanti akan mengetahui siapa-siapa saja selengkapnya, 300-an orang yang mendaftar sebagai komisioner dan sekian ratus orang yang mendaftar sebagai Dewan Pengawas pasca pengumuman administrasi. Namun, kalau salah satu aspek yang mendaftar adalah internal KPK, kami berharap agar panitia seleksi benar-benar mencermati rekam jejak yang berasal dari internal KPK. Misalnya terkait dengan dugaan pelanggaran kode etik. Karena sejumlah nama dari internal KPK yang mendaftar sebagai komisioner beberapa kali dilaporkan masyarakat ke Dewan Pengawas atas dugaan pelanggaran kode etik. Maka dari itu, pansel harus aktif, pansel harus jemput bola, bertanya kepada Dewan Pengawas apa sebenarnya yang sempat dilaporkan oleh masyarakat. Kalau pernah disidangkan, apa fakta persidangannya. Hal ini penting, jangan sampai justru pansel hanya bersandar pada apakah ada atau tidak putusan dugaan pelanggaran kode etik di Dewan Pengawas. Jadi, konsep kebenaran material, kebenaran hakiki yang terbukti dalam proses persidangan dugaan pelanggaran kode etik harus didalami. Seandainya dalam fakta persidangan pelanggaran kode etik ditemukan adanya petunjuk bahwa yang bersangkutan adalah orang bermasalah, sebenarnya pansel harus sesegera mungkin mencoret nama yang bersangkutan. Demikian. Bang Kurnia, ICW juga meminta Bartikan Pansel untuk jemput bola, menelusuri rekam jejak. Jemput bola yang seperti apa yang harus dilakukan? Iya, jangan sampai justru pansel hanya bersandar pada informasi-informasi yang diberikan oleh pendaftar. Misalnya, pada tahap awal mereka diminta untuk memberikan informasi mengenai rekam jejak organisasi, pendidikan, pekerjaan. Namun pansel harus mendalami lebih lanjut. Rekam jejak yang kami maksud tidak hanya berkaitan dengan rekam jejak hukum, namun juga rekam jejak etik. Saya ambil contoh konkret pada tahun 2019 yang lalu, di mana kerja pansel amat sangat buruk karena masyarakat sudah mengingatkan kala itu ada seseorang yang punya permasalahan besar dalam konteks kode etik, dalam konteks pelanggaran etik
yaitu Firly Bahuri, Mhm. namun tetap saja dilanjutkan, tetap saja diloloskan, bahkan yang bersangkutan menjadi ketua Komisi Pemberantasan Korupsi. Akhirnya, dugaan masyarakat terbukti. Mereka yang mengatakan Firly adalah orang yang clear, tentu mendapatkan karma, karena Firly saat ini terbukti sangat bermasalah, baik etik maupun hukum karena sudah menjadi tersangka. Hal itu yang harus dipelajari oleh panitia seleksi komisioner KPK untuk mengedepankan nilai akomodatif. Karena di dalam Undang-Undang KPK disebutkan secara tegas, tugas dari panitia seleksi komisioner dan dewas KPK adalah untuk meminta tanggapan masyarakat. Jadi justru aneh ketika masyarakat memberikan masukan, mereka justru mengabaikan masukan itu. Hal tersebut kita tidak berharap terjadi pada pansel tahun 2024 ini. Iya. Tapi Bang Kurnia, untuk menelusuri rekam jejak ini, apakah pansel ini sudah memiliki akses yang memadai untuk bisa menilai itu? Secara komposisi lembaga-lembaga yang akan membantu pansel untuk menelusuri rekam jejak setiap kandidat sudah mumpuni sebenarnya. Mereka bisa mendapatkan informasi dari kepolisian, mereka dapat informasi dari badan intelijen, kemudian mereka bahkan salah satu anggota pansel adalah Kepala Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan. Harusnya informasi mereka lebih kaya. Namun satu poin juga, mereka membuka kanal aduan masyarakat. Tentu ketika kanal itu dibuka, masyarakat memberikan masukan, yang harus diperhatikan adalah konsep dari akomodir suara masyarakat harus meaningful participation. Dalam konteks masyarakat atau masukan masyarakat tidak hanya didengar, namun dapat dipertimbangkan dalam setiap keputusan yang akan diambil oleh pansel. Itu yang terpenting dalam konteks partisipasi masyarakat dalam upaya mencari komisioner dan dewas KPK mendatang. Demikian. Untuk tahap saat ini setelah ditutup tahap administrasi, minggu depan baru akan diumumkan ya berarti ya Bang Kurnia siapa saja yang berhasil lolos seleksi administrasi untuk kemudian masyarakat baru bisa berkomentar. Kalau melihat komposisinya saat ini berarti kan semua tergantung pada pansel. Kira-kira pansel-pansel ini anggota, ketua dan juga jajaran berani nggak untuk menolak mereka yang memiliki rekam jejak buruk? Itu yang kita harapkan ditegaskan oleh pansel. Bahkan kami ingin naikkan isunya bukan hanya tentang pansel, tapi kepala negara atau kepala pemerintahan yaitu Presiden Joko Widodo harus menjamin bahwa proses seleksi ini tidak mengulangi problem 2019, tidak diintervensi oleh pihak manapun, dan tidak memberikan perlakuan khusus kepada figur-figur tertentu, khususnya yang berasal dari institusi negara. Hal itu yang kita harapkan dilakukan. Misalnya, beberapa waktu lalu, Wakil Presiden Pak Maruf Amin mengatakan silahkan bagi yang mengkritik KPK mendaftar sebagai calon komisioner KPK. Ajakan itu bagi kami tidak cukup. Mestinya ada garansi dari pemerintah karena masyarakat hari ini satu, masyarakat trauma melihat proses seleksi, dua, masyarakat sudah mulai apatis melihat kerja-kerja KPK. Jadi pansel saat ini bekerja di tengah ketidakpercayaan publik, di tengah merosotnya citra KPK di mata masyarakat. Maka dari itu harus ada upaya yang sifatnya extraordinary untuk mencari calon pemimpin sebagai komisioner dan menara pengawas yaitu Dewan Pengawas KPK. Demikian. Nah, di tengah masyarakat yang semakin apatis, tadi ada katakan itu juga berhembus isu bahwa ada orang titipan di dalam proses pencarian ini. Bagaimana memastikan orang titipan ini tidak lolos? Ya, maka dari itu setiap tahapan seleksi kita akan menilai bagaimana kerja dari pansel komisioner dan dewas KPK. Sederhana sebenarnya ketika ada penyelenggara negara, misalnya mendaftar sebagai komisioner atau dewas KPK, namun yang bersangkutan secara integritas administratif tidak patuh. Contoh, mereka sering mengabaikan LHKPN.
orang-orang semacam itu harusnya tidak diloloskan oleh pansel. Atau kemudian yang kedua, ketika ada satu kandidat yang sebenarnya bermasalah secara etik namun tetap diloloskan oleh pansel, itu merupakan early warning, itu merupakan alarm bagi masyarakat ada masalah dalam kerja-kerja pansel kali ini. Kita tidak berharap ada istilahnya paket-paketan. Sudah ada paket dari institusi A, 5 orang sebagai dewas, 5 orang sebagai komisioner. Hal itu yang tidak boleh terjadi. Kami ingin memberikan pesan kepada pansel, jangan lupa bahwa masyarakat masih memperhatikan proses seleksi ini, jadi jangan sampai ada tindakan-tindakan menyimpang, jangan sampai ada gelaran karpet merah kepada figur atau institusi negara tertentu menjadi komisioner atau dewas KPK. Baik. Demikian. Berarti sebenarnya dalam proses seleksi administrasi, pansel ini juga memiliki wewenang untuk langsung mencoret mereka yang memiliki rekam jejak buruk. Benar, Bang Kurnia? Ya, mestinya bisa sampai sana, jadi tidak hanya pada proses administrasi semata. Karena menjadi janggal, kita mencari nahkoda pimpinan lembaga yang menjunjung tinggi integritas. Integritas itu tentu cakupannya luas. Jadi kalau dalam proses seleksi 2, seleksi 3, kita masih melihat ada orang bermasalah, tentu penilaian kita bukan penilaian yang subjektif. Kami mencoba mengumpulkan bukti-bukti untuk menilai seseorang ini bermasalah. Ketika itu diloloskan, maka pansel kali ini tak beda dengan pansel tahun 2019 yang lalu. Ya, kita harapkan ya agar kinerja pansel tahun ini benar-benar berbeda dengan pansel di periode sebelumnya dan juga bisa memberikan capim KPK yang diinginkan oleh masyarakat yang benar-benar bisa mengemban tugas dengan baik dan juga benar. Terima kasih peneliti Indonesia Corruption Watch Kurnia Ramadana sudah bergabung bersama kami di Metro Pagi Prime Time. Selamat kembali beraktivitas. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.